situ. Oke? Atau gini. Saya ngobrol sama kontraktor, sama orang-orang yang hari ini berbisnis dengan pemerintah. Saya bilang, Bapak Ibu, kalau ngasih komisi sama karyawan pemerintah, Pak ASN itu riswah, suap, dosa, haram. Oke? Terus mereka bilang, waduh Ustadz, kalau nggak ngasih suap nggak bakalan dapat proyek. Nah, itu akidahnya rusak, betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Hmm. Kalau saya ngomong riba hari ini, Bapak Ibu jangan kredit mobil secara riba. Leasing bank semuanya riba. Lalu ibu bilang, Ustadz kalau nggak lewat bank, saya mau kredit kemana lagi, nggak bakalan punya barang. Ah, akidahnya rusak Bapak Ibu, hati-hati ya. Jadi akidah sama syariah ini sepasang. Akidahnya kuat, syariahnya nggak ngerti, amalannya salah, tertolak. Syariahnya belajar, tapi akidahnya belum kuat, pusing sendiri nanti Ustadz. Apalagi kalau hari ini orang yang kerja di lembaga riba, suruh berhenti. Padahal akidahnya belum kuat. Gimana kira-kira? Dibacok nggak saya kira-kira Bapak Ibu? Ya kan? Saya pernah bilang sama kakak saya itu beriba, waduh langsung gebrak meja dia juga coba. Tuh. Makanya Bapak Ibu saya kalau hari ini ngisi kajian, ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustadz anak saya kerja di bank, gimana caranya nasehatinnya? Saya tanya dulu, Bu, anak ibu sholat nggak? Sholat. Sholatnya tepat waktu di masjid belum belum tentu Ustadz, seringnya di rumah sering-sering terlambat. Ya sudah Bu, jangan diomongin ribanya dulu, kuatin dulu akidahnya, suruh dia sholat tepat waktu dulu, suruh dia ngaji dulu, naikin dulu ketakwaannya, baru nanti kita jelasin tentang riba. Kenapa? Karena kalau akidahnya belum kuat, kira-kira siap nggak dia nerima berita tentang riba? Saya mau ngomong sama Pak Iswara, Pak Indra Iswara, Pak, tapi saya nggak ceritain kasusnya ya, saya nggak ceritain kasusnya karena ini rahasia. Saya mau testimoni aja Bang Pak Iswara. Pak Iswara kemarin telepon saya untuk kasus tertentu, tidak saya ceritakan. Sekarang saya tanya Pak Iswara, kalau Bapak saya kasih nasihat seperti kemarin, tapi iman Bapak belum sekuat sekarang, Bapak bisa nerima nggak kira-kira Pak? Ya, dinyalain dong Pak kameranya. Gak bisa Ustadz. Ah, nggak bisa Pak. Tapi saya nggak ceritain kasusnya apa ya. Ini Ya. ini urusan beliau pribadi. Tapi saya minta testimoni. Coba. Kalau Pak Indra Iswara punya masalah, lalu telepon saya kasih kasih solusi begini, Pak, begini, 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 begini. Kalau imannya belum kuat, sanggup nggak ngerjainnya? Nggak mungkin, Nggak Pak. mungkin. Nggak mungkin. Tuh. Jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu nanya sama saya itu juga akan ngecek dulu. Nih orang yang saya ajak ngobrol nih, imannya sudah mentok apa belum nih? Kalau imannya masih mentok, itu imannya dulu saya poles dulu, Bu. Kemarin ada sahabat jamaah saya dari Turki, ya. Dia sering dapat eh sering banyak temennya bilang begini, cariin saya minyak dong, sawit dari Indonesia. Oke. Lalu dia cariin tuh orang-orang yang punya pabrik minyak. Begitu ketemu pabrik minyak, diperkenalkan. Begitu diperkenalkan, awalnya yang pertama orderan dia dapat komisi. Orderan kedua kan mereka langsung kan tuh, ya kan? Nggak lewat dia lagi. Akhirnya dia nggak dapat komisi. Wah, itu akidahnya langsung rusak. Waduh, gara-gara saya kenalin, saya nggak dapat komisi lagi. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia jadi orang tengah, bikin PT. Jadi orang-orang yang butuh minyak datang kirim PO ke dia, pesen. PO itu apa? Purchasing order ke dia. Padahal dia punya minyak apa enggak? Nggak punya kan? Punya. Dia ini kan cuma makelar ya. Lalu dia cari ke sana, ya dia cari ke pabrik minyak. Eh, ada minyak nggak? Ada. Harganya berapa? 5.000 seliter misalnya, sekilo. Oke, 5.000 ya. Oke, saya minta quotationnya. Keluarlah quotation dari pabrik minyak. Dari quotation dia bikin quotation sendiri, dia kirim ke pabrik minyak. Harganya dinaikin jadi 7.000 per kilo. Boleh nggak ini kira-kira dilakukan? Gak boleh. Nggak boleh. Lah tabi ma laisa indak. Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Tuh. Tapi begitu saya jelaskan begitu, Ustadz kalau gitu caranya, nanti kalau saya kenalin begitu doang, cuma akad samsara doang, dapat komisi doang. Berikutnya nanti dia langsungan, saya nggak dapat rezeki lagi. Nah, pada saat dia ngomong nggak dapat rezeki lagi, yang rusak apa? Yang rusak akidah, Pak. Betul nggak? Jadi akidah sama syariah ini sepasang. Dua-duanya harus dipelajari. Akidahnya dikuatkan supaya bisa ngejalanin syariah dengan benar. Ya, syariah dipelajari, tapi jangan lupa kuatkan akidah sehingga pada saat ngejalanin syariah kita nggak goyang imannya. Nah, disinilah akhlak Quran itu terjadi Bapak Ibu. Akhlak Quran itu terjadi karena pasangan antara akidah dan syariah yang kuat. Jangan sampai belajar akidah doang, tapi nggak belajar syariah.
Jangan sampai belajar syariah saja tapi nggak kuat akidahnya. Karena orang yang hari ini belajar syariah tapi nggak kuat akidahnya nanti banyak protes, stres. Gitu, ya. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Iya, bagaimana sikap terbaik Muslim? Sering begitu, namun bukan urusan niaga. Lah, semua urusan di dunia itu adalah urusan muamalah. Al muamalatul maliyatu hiya al ahkamu syar'iyyatu al muta'alliqatu bi amrid dunya. Urusan-urusan apa aturan syariat yang Allah turunkan untuk mengatur urusan-urusan dunia. Urusan dunia bukan cuma jual beli. Pak Iswara sama Bu Debi sebagai suami istri itu muamalah loh, Pak. Kalau bapak dan istri caranya salah, muamalahnya salah, haram jadinya nanti. Betul lah, ya kan? Betul. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau saya sampaikan hari ini pertama adalah jangan lupa akidah harus dikuatkan, syariah harus dipelajari. Kalau akidahnya kuat, syariahnya nggak ngerti, salah semua nanti. Nih contoh lagi ya. Saya ngomongin ngomongin kurban sedikit. Tapi ini seharusnya, ya tapi nggak apa-apa lah ya. CKR hari ini nerima kurban nggak? Nerima Ustadz. Nerima. Bapak Bapak menerima uangnya apa nerima hewannya? Penghimpunan uang Ustadz. Oke, penghimpunan uang. Uangnya nanti dibeliin sapi, dibeliin kambing? Ya, Sapi uangnya nanti dan kambing insya Allah nanti. oke, Kenapa Ustadz? dibeli. Jadi setelah uangnya dikumpulkan, baru nanti dibelikan sapi kan? Atau Iya dibelikan Ustadz. kambing kan? Nah, itu akadnya apa Pak? Akadnya samsara, apa wakalah, apa Bapak jual sapi, jual kambing? Nah, ini pernah dipelajari apa nggak nih? Saya lupa juga ngeceknya ini. Ayo, ya Pak, ya. Tuh. Nanti habis ini YKR diskusi sama saya sendiri ya. Ya, Iya jangan Ustadz. sampai salah nih. Karena bisa jadi nih, bisa jadi Ibu Riana di masjidnya ngurusin jadi panitia kurban juga bisa jadi. Bisa jadi Pak Fasayuda di kampungnya jadi di masjidnya jadi panitia penerimaan kurban. Jangan masjid itu nggak pernah punya sapi, benar nggak? Masjid nggak pernah punya kambing, jadi nggak boleh jualin kambing. Artinya apa? Kambing dari pedagang 3 juta, masjid nggak boleh jual 3,5 juta, nggak boleh. Kok naikin harga? Kan nggak punya barang. La tabi ma laisa indak. Jangan menjual barang yang nggak dimiliki. Jadi jangan sampai ada masjid, pondok, atau siapapun yang hari ini jadi panitia kurban, jadi ngejual kambing dengan cara naikin harga. Nggak boleh. Ya. Kalau misalnya kambing dari pedagangnya harganya 3 juta, ya dijual dengan 3 juta juga. Lalu apa kalau ada lebihnya? Ya biaya operasional, biaya motong, biaya operasionalnya. Nah, ya kan? Sehingga Bu, kambingnya 3 juta ya. Tapi biaya motong dan lain-lainnya 250.000. Jadi total 3,250.000 gitu. Itu yang benar begitu. Jadi jangan langsung bilang, Bu, Pak Ustadz, saya titip korban di sini, bawa kambing apa kasih duit? Kasih duitnya aja. Ya udah Bu, berapa Ustadz? 3,250 ya. Jadi terkesan 3,250 itu jadi harga kambing. Harus dijelaskan Bu, kambingnya 3 juta. Karena kami bukan kambing di sini, kami beli di sana. Jadi kalau ibu ngasih uangnya berarti ibu titip beli, ya kan? Ngasih uang duluan dong namanya titip kan? Ya kan? Akad salam namanya pesen tuh. Tuh. Nanti baru Pak Masjid beli. Nah, harganya sama, nggak boleh dinaikin. Masjid boleh nggak naikin harga kambing? Boleh, asal asal kambingnya udah dimiliki duluan, Pak. Berarti masjid invest, Pak, beli duluan. Ya kan? Kalau beli sendiri, kalau barang milik sendiri boleh nggak dinaik-naikin harganya? Ya boleh, barang milik sendiri bebas tuh. Jadi akadnya begitu ya Pak. Akadnya akad wakalah nomor satu tuh. Yang kedua akadnya samsaroh. Apa samsaroh? Jadi makelarnya pedagang kambing. Tapi Bapak minta komisi sama pedagang kambing. Deal-dealan dulu. Pedagang kambing. Saya kan menerima kurban nih dari jamaah. Ya boleh nggak masjid, pondok, yayasan dapat untung? Boleh. Caranya gimana? Minta komisi. Tapi komisi itu mereka yang kasih, bukan kita yang nentuin. Misalnya, oke Pak, laku satu kambing, Bapak atau pondok saya kasih 150.000. Ya sudah, tetap ngasih tahunya kan harga 3 juta kan. Begitu ada yang beli, nanti kita dapat komisi 150.000. Jadi boleh dapat untung, tapi akadnya samsaro. Dan cuma dua nih akadnya ya, wakalah atau samsaro. Kalau wakalah berarti titip beli. Kalau titip beli,
Kalau Bapak mau minta upah, minta sama yang nyuruh. Ya Pak. Pak, tolong beliin kambing. Ya ada upahnya dong. Boleh, satu kambing upahnya 100.000. Nih, jadi kambing harga 3 juta, upah 100.000. Ibu mau dipotong di mana? Dipotong di sini. Ada biaya potongnya, Bu. Biaya potong, biaya bagi-bagi, yaitu 250.000. Jadi berapa ngasihnya? 3.350.000. Ah, boleh segitu, Pak. Tapi harga kambingnya tetap kan? Nah, jangan salah ya. Tuh. Kita sudah punya akidah yang kuat, makanya mengadakan memfasilitasi potong kambing, potong sapi. Tapi kalau syariahnya nggak ngerti, nanti jadi salah. Gitu. Oke? Jadi Bapak Ibu, asa ada kerasa Pak Ustadz bukan sama dengan YKR. Apa maksudnya? Asa ada kerasa. Iya, di asa ada kerasa kurban. Tapi akadnya apa? Akadnya harga sapinya 3.100.000 sekian. Selisihnya adalah biaya untuk penyembelihan, bagi-bagi dan sedekah ke masjid. Jadi nanti mereka yang nitip kurbannya ke kerasa nanti dijelaskan, Bu, ini harga sapi sekian, ini gitu. Detil jadinya. Ya, karena kami nggak jualan sapi, nggak jualan kambing. Iya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami materi pagi ini, akidah dan syariah. Ya, Mudah-mudahan bisa Ustadz. ya, mudah-mudahan bisa bisa diterima meskipun terkaget-kaget. Nggak apa-apa kaget mah biasa ya Pak. Yang penting ada semangat untuk terus belajar. Oke, Ya, Ustadz. sudah 8.50, masih banyak waktu buat berdiskusi. Silakan Pak Indra Wibisono. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan katsira untuk Ustadz yang sudah memberikan materi yang luar biasa, Masya Allah. Terkaget-kaget juga buat saya yang paling kaget ya. OCOD, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, mungkin nggak cuma saya aja ya. Eh, Iya, bisa. yang lain juga sama. Semua kita Tapi kaget. kita buka untuk pertanyaan, kita sampai jam 9.25. Jadi 9.25 biasanya nanti masih ada dikit-dikit pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Ustadz Indra, ini ada pertanyaan dari yang raise hand. Bunda Herawati dulu dah. Bunda Herawati, mangga Bunda Hera, silahkan apa yang mau ditanyakan kepada Ustadz Indra. Iya, terima kasih Pak Indra. Izin oke, Ustaz. Ya, Bang, silakan. Ya, silahkan Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau Salam. bertanya, kan katanya tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki ya. Ya. Kalau saya tuh sering sekali jadi reseller gitu. Mm-mm. Kayak misalnya saudara tuh dia bikin kue. Terus saya posting Ya, kuenya. Terus kan ada yang pesan ke saya. ya. Setelah kuenya jadi, saya bayar sama saudara saya, nanti Mm-mm. orang yang beli ke saya, bayar ke saya, itu Mm-mm. hukumnya gimana Ustaz? Oke. Terus satu Ini. lagi Ustaz, Ya, satu-satu kalau dulu Bu. Saya jawab dulu satu. Saya tukar ya, lupa. Ya, ya, sebentar. Nanti habis itu Bapak Ibu lanjutin ya. Pertama, kalau akadnya kue ya Bu, saudara Ibu bikin kue, ya kan? ya, Lihat pengertiannya ya. Kalau kuehnya harus dibuat dulu, berarti ini istisna. Ya, ya ya, istisna. Istisna adalah akdun. Alamawi infizimati syurito fihil amalu. Ada syarat harus dibikin dulu. Ala wajhi maksusin dengan cara-cara yang khusus, bisa manin maklumin dengan harga yang sudah diketahui di depan. Jadi yang namanya istisna adalah jual beli pesanan terhadap barang yang harus dibuat dulu. Tuh. Jadi kalau ibu hari ini jadi reseller barang yang harus dibuat dulu, Bu, ibu nggak boleh naikin harga. Ibu posisinya harus jadi samsaroh. Samsaroh. Kenapa? Karena istisna ala istisna nggak boleh. Ya, ibu jualan produk yang harus dibikin, begitu orang pesen, ibu nyuruh orang lain bikin. Nah, ini istisna ala istisna. Ya, tuh. Kecuali kalau ibu yang bikin kuehnya. Kalau ibu yang bikin kuehnya, ibu boleh terima PO. Oke, ibu boleh terima PO. Tapi kalau ibu hari ini cuma mengiklankan kue yang dibikin oleh saudara, posisi ibu bisa dua, bisa ijaroh, bisa samsaroh. Kalau ibu samsaro artinya ibu mengiklankan, begitu orang pesen, orang itu ibu langsung hubungkan ke dia. Artinya apa? Nggak usah kontak-kontakan by phone, Bu. Oh, ibu mau pesennya? Oke, silakan Bu transfer ke rekening ini. Ya, dia transfer kan ke rekening itu kan. Nanti mana ya, buktinya, Bu? Buktinya kirim ke ibu. Oke, ibu info ke saudara ibu. Ada satu ya, itu pembeli saya ini buktinya. Nanti tolong kirim langsung dari pabrik, kirim langsung ke pembeli. Jadi nggak lewat ibu tuh barang tuh.
Dan duitnya juga nggak lewat ibu. Ibu dapat apa? Minta komisi sama yang bikin. Nah, itu akadnya samsaroh namanya, Bu. Kalau Samsaroh. ya ya Ustadz komisinya itu jadi si harganya sama. Saya udah Mm-mm. dikasih harga reseller sama saudara saya. Jadi kalau Iya, misalnya eh, di harga harga dia jual berapa, harga ke saya berapa, jadi udah dikurangin. Jadi harganya tetap sama gitu. betul. Tapi berarti kan barangnya harus ada di ibu kalau gitu, Bu. Ibu nggak boleh terima pembayaran. Kalau ibu terima pembayaran, berarti kan jual belinya sama ibu. Kan barangnya nggak ada di ibu kan? Ibu kan cuma nawarin Ya, gambar. Betul nggak? habis Iya kan? Ibu ha- kan cuma gambar, nawarin foto ha- kan? Kenapa? habis jadi kue, saya bayar dulu gitu Ustadz. Betul. Tapi pada saat nawarin kuenya udah ada belum? Belum, Belum. Pada saat orang pesen sama ibu udah berakad belum sama dia tuh? Udah kan? Pak, saya pesen satu. Oke, satu ya, ya saya catat. Itu udah berakad belum tuh? sudah Sudah. Tapi barangnya ada nggak? belum. Belum. Ibu baru pesen ke sono. Itu istisna ala istisna haram, Bu. Nggak boleh. Ya, Bu. Gitu ya. Jadi bolehnya gimana? Betul harga reseller. Tapi kalau ada orang pesen, pesennya bukan ke ibu. Boleh pesen ke ibu, tapi Bu mau pesennya. Oke, silakan transfer ke sana ya pembayarannya. Tuh. Ya, boleh DP dulu, boleh bayar belakangan, tapi bukan ke ibu. Kalaupun dia ibu cuma nyatet doang, oke nyatet ya, dicatat misalnya Bu Riana 2, Pak Iswara 1, Pak Indra Wibisono 1, Bu Dini 1. Ibu nyatet doang. Ibu infokan ke saudara ibu, ada yang pesen ya, total 8. Kirim nanti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Barangnya jadi, ya, barangnya jadi, begitunya barangnya jadi, ibu tinggal suruh, ibu transfer ke rekening sana. Nanti yang dari sana kirim ke ibu. Ah, ibu terima komisinya doang. Ya, karena nggak boleh ibu pada saat bilang oke deal ya, ibu pesan dulu, beli dulu, bayar dulu. Yang harus ibu jual barang yang sudah ada di tangan ibu. Kalau masih foto itu akadnya istisna. Istisna ala istisna tidak boleh. Tuh, ya Bu ya. Jadi ada solusi nggak? Ada. Solusinya apa? Pakai akad samsaro. Tetap harga resellernya sama, untungnya tetap sama ya kan. Tapi posisinya ibu cuma mengiklankan. Tuh, mengiklankan. Ya, kalau mau pesan boleh saya catetin doang ya. Ibu jasa mencatatkan doang. Setelah dicatat, infokan ke sana, ke yang bikin. Sama yang bikin disiapkan, setelah disiapkan, dia kirim langsung ke pembeli. Tuh. Jadi pembayaran kemana? Pembayaran pembeli langsung ke penjual. Mereka kan sama-sama nggak tahu nomor HP, Bu. Ya nggak? Sehingga nggak bisa langsung. Tetap nggak bisa langsung kan? Tuh. Ya, tapi pengirimnya adalah siapa? Misalnya eh, Indra Cookies misalnya gitu ya, Bu ya. Kan boleh boleh wakalah pakai nomor HP saya, Bu. Ya kan? Nah, tolong kirim ke sana pakai Indra Cookies tapi nomor HP-nya saya ya. Boleh nggak? Boleh supaya nanti kalau komunikasi tetap ke saya. Karena saya adalah samsarohnya. Tuh. Gitu ya, Bu. Syaratnya apa? Tidak boleh terima uang langsung ke ibu, bukan ibu yang ngirim duit barangnya. Jadi pembeli transfer ke penjual, penjual kirim barang ke pembeli. Saya sebagai samsaro yang nyatetin, yang nerima ordernya segala macam, cuma terima komisi dari si apa penjual gitu. Yang tadi ibu bilang tadi harga reseller tadi, selisihnya buat ibu gitu ya. Saya nggak terima duit, nggak boleh terima uang gitu. Itu akad samsaro. Atau yang kedua akadnya jualah jasa kayak endorse ya. Udah mana produkmu? Saya endorse di Instagram saya. IG saya followernya 2 juta. Tapi saya diupahin ya. Apa upahnya? Upahnya fix. Satu kali endorse 2 juta misalnya. Udah segitu doang, Bu. Laku berapapun Ibu nggak bisa minta lagi. Ya, beda ya. Kalau samsaro adalah persentase dari barang yang laku. Kalau endorse, affiliate, endorse terutama ya, itu jasa, jualah dibayarnya fix. Sekali posting 500.000. Ya sudah. Oh, lakunya 2 juta, apa itu 2 juta toples misalnya. Nilainya 2 miliar. Terus ibu bilang, wah dia laku 2 miliar. Saya cuma 500.000. Ya rezeki ibu sudah. Itu akidahnya harus dikuatkan di situ. Memang akadnya 500.000. Ya. Besok-besok tinggal nego lagi. Tolong dong endorsein lagi mak kue saya. Wah jangan 500.000 lagi dong. 25 juta deh. Nah itu silakan nego. Ya nggak? Di awal negonya. Gitu. Gitu ya Bu Hera ya. Mudah-mudahan ibu lapang dada menerima informasinya. Ustadz. Lagi Sebentar, sebentar. Bu Herawati ada dua Pak. Gimana? Oke, baik. Punten Bunda. Berarti kalau tadi Bunda Hera tadi kan sebagai apa ya, kayak marketingnya berarti komisi dapatnya dari yang pembuat kuenya Iya, betul. berarti Kalau Ustadz ya. dia Bukan kalau dia bukan dari pembeli ya. bukan.
Kalau dia sebagai samsaro, marketing yang hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli. Tapi kalau marketing sebagai karyawan pabrik kue itu akadnya ijaro, bukan samsaro ya. Dia harus gajian, ya, dia harus gajian. Ya, makanya marketing YKR kan digaji sama YKR ya, Pak. Ya kan? Ada yang daftar, ada yang nggak daftar ya, sekolah itu kan admin sekolah pendaftaran itu ada yang daftar atau nggak daftar, gajinya tetap dibayar kan, Pak? Ya kan? Ya, Kayak guru sekolah, ada murid nggak ada murid, gaji tetap dibayar. Itu namanya ijaro. Beda ya Pak Indra ya. siap Ustaz. Wow, ini semakin seru nih. Silakan Bunda Hera, tadi ada satu pertanyaan yang belum selesai nih. Silakan Bun, lanjut. Ya, sama yang satu lagi gini Ustadz, kalau misalnya saya jualan, terus ada yang bilang gak bisa bayar cash, saya maunya nganjuk gitu ya, terus Nganjuk. saya Nganjuk iyahin. berarti Jawa Timur ya Bu ya. Ngutang. Utang ya. Kirain Gitu, ketemu kredit. di Nganjuk lunas gitu kan. Eh, terus saya iyahin, ya udah sok 2 bulan misalnya gitu ya, tapi Mm-mm. lebihin ya sekian gitu, itu boleh nggak Ustadz? Kalau lebihin riba. Oh, Tapi ibu boleh kasih penawaran. Misalnya kue satu toples kalau lunas 25.000. Tapi kalau bayarnya sebulan 35.000. Nah, nah akadnya bisa begitu tuh. gitu. Kalau begitu, jangan bahasa lebihin. Oh, jangan 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 lebihin. bahasa lebihin. Kalau lebihin jadi riba. Ibu kasih penawaran, boleh Bu, kalau ibu mau beli tunai 25.000. Kalau ibu mau belinya hutang sebulan 50.000. Mau mau gimana? Oh, saya mau hutang aja deh sebulan 50.000. Setuju nggak? Setuju. Ya sudah. Berarti ibu jual dengan harga 50.000 untuk tempo 1 bulan. Tuh. Nanti Bukan jangan ada jual kata-kata bu- saya bukan lebihin. jualnya bukan jualnya 25.000 tapi bayarnya dilebihin jadi 50.000. Ini riba. Beda ya, Bu. Padahal angkanya sama loh, Bu. Cuma beda akad jadi dosa. Ya, ya. Ya, Oke. Jadi hari ini misalnya Bu Riane jualan baju. Jualan baju kan bisa jadi tuh ada orang yang mau tunai, ada orang yang mau kredit. 10 kali bayar boleh nggak Bu Riane? Boleh, kan boleh hutang. Surat Al-Baqarah ayat 282 itu ayat paling panjang, satu halaman satu ayat. Itu mengajarkan tentang tata cara berhutang. Tuh. Boleh berhutang itu, tapi jangan sampai salah akad. Bu Riane jualan baju. Ya, ditanya sama Pak Fasayuda, Bu Murnaningsi nanya, Bu Devi nanya juga, berapa harganya Bu? 250. Ini tunai? Iya tunai. Nah, kalau cicil 10 kali berapa? Bisa nggak Bu? Bisa. Kalau cicil 10 kali harganya 350.000. Mau apa enggak? Tuh, jadi beda. Penawarannya beda. Ya. Tuh. Jangan bilang, oh kalau 250.000 Bu, kalau cicil 10 kali saya tambahin 20% ya. Nah, tambahin 20% jadi riba. Tapi kalau ibu nawarinnya 250.000, saya kalau mau hutang 300.000. Padahal penambahannya kan 20% juga, Pak. Betul nggak? Ya kan? 250.000 kali 20% kan 50.000. Ditambahin 250 kan 300 juga. Tapi cara penawarannya beda. Sehingga akadnya benar jadi benar. Padahal yang dilakukan sama, Pak. Ya, jual beli cicil antara riba dengan tidak riba. Itu yang dilakukannya sama. Sama-sama 300 ribunya, sama-sama cicilannya 3 kalinya, tapi akad awalnya salah jadi salah semua. Itu dia, Bu. Ya. Jadi kalau Bu Herawati mau nawarin nganjuk ya, nganjuk tadi hutang ya. Jadi ibu kasih penawarannya dua nih. Kalau tunai 50.000, kalau hutang sebulan 60.000, hutang 3 bulan 80.000, hutang 1 tahun 150.000. Pilih mana? Ya, dia suruh pilih. Ah, setahun aja dah 150.000. Ya sudah, cicil 150.000 dibagi 12 bulan. Gitu. Berarti dia harus bayar 12.500 per bulan, ya kan? Setahun kan jadi 150.000 kan? Gitu ya Bu Herawati ya. Jadi penawaran sama harga yang total dibayar jumlahnya sama. Gitu. Kenapa leasing leasing hari ini salah? Karena yang dia tawarkan harga tunai, begitu bayar DP plus cicilan jumlahnya beda. Coba aja Bapak cari. Bapak Ibu cari itu brosur cicilan motor. Mereka kan cuma menyebutkan satu harga kan. Motor Beat 20 juta. Udah. Tapi coba Bapak Ibu hitung. Cicil 3 tahun. DP 3 juta kali 36 bulan. 3 juta ditambah cicilan 36 bulan. Setelah dihitung 40 juta. Nah, inilah yang disebut dua harga. Ya. Kata Allah, kata Rasulullah, memba'a bibayata ini falahu aukasuhuma au riba. Barang siapa menjual dengan dua harga, maka harus diambil yang paling murah.
Karena kalau diambil yang paling mahal, kelebihannya itu riba. Oke? Clear ya Bu Hera ya? Terima kasih Insya Ustadz. Allah. Sama-sama Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Indra. Sama. Terima kasih Bunda Hera sudah bertanya wanita tambah seru nih. Oke, setelah ini yang dari raise hand, setelah jadi habis Bunda Ana nanti kita masuk ke yang pertanyaan di teks dulu ya. Silakan Bunda Ana. Ya, Assalamualaikum Ustadz, masih tentang Waalaikumsalam. jual beli karena Ya. kebetulan Nah, kebetulan tuh. Kan? mohon maaf Ustadz, kayak gini, anak saya ini sekarang gitu, lagi libur kuliah. Mm-mm. Nah, dia kan kuliah di Jababeka, di Presiden Ya, University. ya. Nah, karena lagi liburan di sini, Bun, di TSM ini di Bandung sekarang lagi ada pameran X Beauty Indonesia gitu kan. Mm-mm. Nah, dia open just tip. Ya, Nah, itu just tip gimana hukumnya, Pak? Karena dia kan beli tiket pamerannya kan harus dibayar. Kemudian dari kemarin dia udah masuk ke sana, ngambilin brosur-brosur, harga-harga dan sebagainya. Terus dia iklankan di kelompok temannya di kampus, itu di grup WhatsApp. Nah, semua yang membeli kan di list transfer ke dia. Kemudian dikasih harganya sama dengan harga di sana, tapi dia ngambil jasa gitu, jasa titipnya. Nah, terus udah gitu jasa titipnya nanti berapa Bu? Jasa titipnya yang pentingnya kalau just tip, saya cuma nanya dua hal. Yang namanya titip itu pertama bayar harus kasih duit duluan, namanya titip ya Bu. iya, Oke? uangnya transfer Uang duluan itu. uang transfer duluan. Yang kedua jasa titipnya berapa? Enggak tahu anak saya, tapi Harus tanya. Audi, jasa titipnya kamu ngambil berapa? Just tip pembeliannya kamu ambil berapa? Ditanya Ustadz, soalnya nggak pernah tahu. 5.000 per item Nah, katanya Ustadz. jasa titip itu harus fix. Kalau jasa titipnya fix boleh. Jadi mau barang harga 1 juta, barang harga 10.000, jasanya harus sama. Itu halal insya Allah. Tuh. Tapi Yang kalau penting kan jasanya pakai persentase harga barang ini haram. Ya, yang namanya jasa itu harus fix. Jadi kalau putri ibu yang tidak kebetulan ya Bu ya, qadarullah ya kuliahnya lagi terus libur, pasti ya belajar. iya harus. Nah, makanya saya ingetin terus, harus diingetin di kepala, nggak boleh ngomong kebetulan, nggak boleh ngomong kebetulan. Yang qadarullah hari ini sedang libur, kalau Qadarullah. kalau izinkan lagi libur, terus hari ini mau buka just tip, silakan nggak apa-apa. Yang penting syaratnya dua, just tip itu satu, yang dijual, yang dititipkan bukan barang haram, ya udah jelas tuh ya Bu, ya. Kalau barang haram nggak boleh. Misalnya apa misalnya? Nitip dong beliin apa minuman keras ya nggak boleh ya, mutlak nggak boleh. Terus yang kedua, uangnya dibayar duluan, dititip, namanya titip kan uangnya duluan ya. Kalau kalau nitip tapi masih dibayarin duluan, ini ngutang Bu namanya. Kalau ngutang ibu nggak boleh minta tambahan, nggak boleh minta jasa. Kalau titip supaya bisa dapat jasa, bayar duitnya duluan. Ayo transfer sini. Oh iya saya titip itu ya 50.000, transfer dia 50.000. Jasanya berapa? Pokoknya jasanya 5.000. Apapun barangnya, mau harganya mahal mau murah, jasa titipnya sama. Sama-sama 5.000. Berarti kalau barangnya 50.000, transfernya 55. Kalau transfernya kalau barangnya 100.000, transfernya 105. Kalau barangnya 1 juta gimana? Ya 1.005.000 sama saja. Itu boleh kalau begitu Bu. Ya. Jadi kalau Berarti yang nggak boleh itu pakai persentase ya tadi ya? pakai persentase nggak boleh, uangnya belakangan nggak boleh. Karena kalau uangnya belakangan berarti dia hutang. Kalau hutang ibu nggak boleh minta jasa. Kalau dapat jasa hutang berarti jadi riba ya. Pokoknya just tip yang halal adalah duitnya kasih duluan, terus jasanya fix. Oke? Jasanya Iya. fix. Yang ketiga tadi ya nggak boleh barang haram yang dititip ya. Soalnya kalau ke luar negeri kan bisa jadi tuh titip-titip begituan ya. Ya, Iya. karena teman saya kemarin nanya tuh, dia ke Inggris, terus dia bilang titip dong majalah dewasa, nggak boleh saya bilang, ya, karena majalah dewasa nggak boleh dititip-titip. Oke, sip, Ya, terima kasih Ustadz. sama-sama Bu. Terima kasih Bunda Ana, terima kasih Ustadz. Kemudian kita ke yang pertanyaan yang dari chat sebentar. Ini tadi ada pertanyaan dari Bunda Arbia Rahayu.
Assalamualaikum Ustadz Punten, kalau kita ragu dengan COD, takut kita bayar ternyata barangnya tidak datang karena banyak seperti itu, jadi kita antisipasi bayar. Setelah barang sudah keterima, bagaimana? Lebih baik tidak melakukan COD atau bagaimana? Seperti itu, Ustadz. Nah, ini pertanyaannya bingung, Ustaz. Kalau takut ketipu, ya jangan belanja, Bu. Makanya kan syarat sah nih ya. Syarat sah jual beli itu dua hal. Satu, ya, kan syarat sah jual beli ada tiga ya. Satu, al-aqidani yang penjual dan pembeli. Yang kedua, yang ketiga adalah siqot ijab kabul. Yang tengah ini yang kedua ini adalah apa? Mahalul akad, barang dan harga. Barangnya harus jelas, Bu. Ada 6 syarat jual beli barang. Jual beli barang. Satu, barangnya harus tohir, suci. Dua, barangnya harus bermanfaat. Tiga, barangnya harus maklum, harus diketahui dulu. Kalau nggak diketahui, jangan maksain beli. Tuh. Berarti tidak sah tuh jual belinya kalau ibu nggak tahu. Ya. Tuh. Barangnya sudah ada di tangan yang jual. Barangnya bisa dipindah tangankan. Ya. Jadi kalau ibu takut, nggak takut ketipu, ya jangan beli, jangan maksain. Berarti malah jual belinya tidak sah di situ. Tuh. Ya. Tapi kalau kita belanjanya lewat aplikasi yang menjamin pembayaran pembayarannya kan pakai akad kafalah ya Pak. Pindah dulu ke rekeningnya kalau Shopee ya. Kalau Shopee kan pindah dulu ke rekening saya Shopee kan. Berarti ada penjamin di situ. Begitu barangnya nyampe, oh tidak sesuai dengan gambarnya penjelasannya, boleh nggak? Ada hak hiar namanya Bu. Ada hiar namanya. Hiar aib, hiar majelis. Kalau barangnya rusak, boleh komplain pulangin. Hiar majelis pada saat jual beli belum selesai jual belinya, oh barangnya kurang bagus, boleh pulangin, bisa, itu boleh Bu. Itu ya. Makanya kalau belinya di aplikasi kan ada hak untuk return retur ya. Ya, kalau ibu nggak yakin dengan barangnya, jangan jual beli. Syarat sah jual beli salah satunya adalah harga barangnya maklum, barangnya diketahui. Tuh. Ya, barangnya diketahui. Lah kalau barangnya belum jelas nggak usah beli. Tuh. Clear ya Bapak Ibu ya, gitu. Sip, Pak Indra gitu ya. Siap, Ustadz. Terima kasih. Kemudian satu lagi, ini dari Bunda Imas di Lembang. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya untuk menguatkan akidah saat kondisi seseorang alimanu yajidu wayan Al khusyuk? imanu yazidu wa yanqus. Oke. Siap. Bagaimana menguatkan akidah supaya kuat terus, Bu? Akidah itu bisa kuat cuma dua cara. Satu, belajar terus, tambah ilmunya. Ya, iman itu naik karena nambah ilmu. Kalau nggak pernah belajar, bagaimana mau naik? Ya, SD ke SMP itu naik karena belajar kan, Bu? Kalau nggak belajar, naik nggak? Nggak naik. Makanya yang jadi ambigu kan sekarang, Pak Indra ya. Ujian akhir nasional itu tidak wajib. Pilihan saja. Tapi kalau nggak ikut ujian, nggak bisa naik ke jenjang berikutnya. Kan ambigu ya. Ya kan? Ya, Pak. Kan itu begitu ya di sekolahan hari ini ya. Tuh. ya Ya, Ustadz. peraturan negara Menteri Pendidikan yang baru. Tuh. Ya, sekarang eh, iman itu hanya bisa naik dengan belajar. Kalau nggak belajar, iman nggak bakalan naik. Coba buktinya apa? Lihat sholat kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Kemungkinan besar bagusan mana sholat dulu sama sholat sekarang? Sholat sekarang kan? Kenapa kok bisa lebih baik? Karena seiring perjalanan kita belajar kan? Kalau sama dulu dan sekarang berarti kagak belajar. Atau hasil belajarnya nggak dipraktekin. Betul nggak Bu? Kalau Yap, sama aja. Betul nggak? Ibu betul. zaman dulu sama sekarang. Mungkin Bu Ana dulu belum nikah, nggak bisa masak. Ya Bu. Tapi setelah nikah terpaksa bisa masak. Betul nggak Bu? Itu kan belajar masak, benar ya Bu? Hasil belajar kan? Betul Awalnya belajar banget. masak. Kenapa Bu? Betul banget ya? Betul banget, Ustaz. Nah, betul banget ya. Dulu pertama kali belajar masak, Ibu pakai baca-baca resep terus, bener nggak? Nggak hafal. Sekarang Ibu kalau masak, masih pakai resep nggak? Pas pakai resep nggak? Enggak. Kenapa bisa begitu? Ya karena hasil belajar ingat kan dan dipraktekkan kan. Jadi kalau sama aja misalnya Bu Ane bilang saya bisa masak, begitu pas praktek masak dia baca resep. Ya mungkin dia baca tapi nggak mempraktekkan sehingga nggak hafal tuh tidak dipraktekin. Kalau orang yang masaknya dipraktekin terus dia nggak perlu lagi baca resep. Iman juga sama begitu Bapak Ibu. Kenapa iman bisa kuat hasil belajar dan setelah belajar dipraktekin dalam kehidupan akhirnya imannya naik, imannya kuat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Akidah bisa lurus, bisa kuat, bisa istiqomah. Karena apa? Karena dipaksakan, Bapak Ibu. Ya, kan? Sholat subuh, maksa apa enggak? Kalau enggak maksa bangun, enggak bakalan bangun, Bu. Bener enggak? Iya, Pak. Sebenarnya Pak Iswara. Bener nggak, Pak Indra? Betul, Ustaz. Iya, Betul. Betul, betul. iya. Coba kalau Bapak Ibu hari ini mau bangun subuh, mau bangunnya doang, alarmnya dipasang. Tapi begitu alarm bunyi, Ibu nggak mau bangun. Cuma begitu bunyi, pencet lagi, matiin. Bunyi lagi, matiin lagi. Bangun nggak kira-kira? Nggak bakalan bangun, Bapak Ibu. Jadi istiqomah itu cuma dua, hasil belajar dan hasil memaksakan diri. Ya, ngapalin Quran itu hasil maksa loh, Pak. Kalau nggak maksa gitu. Nah, ini kebanyakan alasan mampunya begitu. Alasan itu mah beneran. Saya jujur aja tuh the point aja. Itu mah kebanyakan alasan. Saya ngapalin Quran umur 39. Bisa tuh. Teman saya ngapalin Quran. Teman saya teman kuliah. Itu waktu kuliah bareng sama saya S1-nya. S1 di PTIQ. Umurnya 68. Setoran Wow. Qurannya pinteran dia. Sekarang malah sudah bareng S2 lagi. Umurnya udah 74, Pak. Ambil Masya S2 dan harus setoran Quran kan. Oh, S1 S2 tetap harus marhalah Quran, setoran harap hafalan. Coba yang 75 aja masih bisa kok ngapalin Quran. Kenapa yang 28, yang 30 mampunya segitu? Alasan. Ya, oke, lanjut silakan. Berarti too many excuses ya Ustaz ya. Iya, kalau kebanyakan alasan mah Pak nggak bakalan maju hidup kita, bener nggak? Masya Ini Allah. coba, Wow. ya Oke, kan? siap. Bener nggak? Iya, iya, iya. Ya Siap, kan? siap Ini Ustaz. kataku aja, kalau kita kebanyakan alasan nggak mungkin hadir, bener nggak? Ya Emang Bu Ustaz. ada di rumah nggak ada kerjaan? Ada. Betul, Pak Coba kalau Ustadz. kerjaan, iya betul tuh Pak Asep langsung bilang betul. Ya makanya jangan kebanyakan alasan. Ya. Tapi Siap. kalau uzur syar'i nggak apa-apa loh ya Bapak Ibu ya. Uzur syar'i nggak apa-apa. Tapi kalau Bisa. uzurnya dibikin-bikin dalam bentuk alasan, kita nggak maju-maju. Gitu ya. Oke, Siap. lanjut berikutnya silakan. Makasih Ustadz. Baik, sekarang kita ke Pak yang raise hand, nanti dua-dua lagi. Bunda Tanti, Pak Fasya nih. Silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi saya yang nanyanya ini di tempat suami saya, karena yaitu off speakernya off, Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. yang saya off speakernya. Siap. Ada suatu lembaga ya Ustadz, Ya. lembaga berbentuknya koperasi. Mm-mm. Jadi kita lembaga ini mau syariah lah gitu ya. Nah Mm-mm. untuk pinjaman dalam bentuk uang memang lembaga ini 0% kan. Ya. Kan. Nah, dalam barang saya lihat kan koperasi ini meng-share ke kita untuk ketentuan apabila uang atau misalkan barang. Nah, di barang itu ada disebutkan di awal bahwa akadnya itu akad kenaikan harga. Nah, kalau Mm-mm. untuk seperti itu gimana nih Ustadz? Ya. Nanti takutnya ke depannya kan saya produk cookies gitu ya. Takut ke depannya misalkan saya membetulkan suatu barang misalkan lewat lembaga ini. Nah, di situ disampaikan adalah akad kenaikan harganya itu hukumnya seperti apa tuh, Ustadz? Oke. Makasih. Gini Bu, akad kenaikan harga itu yang benar adalah akad murabahah. Akad murabahah, al bai'u bi ra'sil mali waribhun maklum. Jual beli dengan modal yang diketahui, lalu ngambil untung sama-sama tahu juga. Misalnya begini, Bu apa tadi Bu siapa? Om Fasayuda, Bu Tanti saya Bu Tanti. Tanti oh, Ustadz. Bu Tanti. Misalnya Bu Tanti pengen beli mobil, pengen beli motor. Tapi kalau beli tunai ibu nggak bisa. Uangnya belum ready. Tapi kalau nyicil ibu bisa. Lalu ibu ngomong sama saya, Indra, kalau saya mau beli motor, Indra bisa nalangin nggak? Bisa Bu, ya. Akadnya murabahah. Ibu mau beli motor apa? Mau beli motor yang 10 juta aja. Boleh Bu. Mau tunai apa mau cicil? Cicil lah setahun. Oke Bu, kalau ibu mau beli motor yang 10 juta tapi cicil, saya jual ke ibunya 12 juta ya. Ibu mau nggak? Iya deh, nggak apa-apa deh. Oke. Nah, ibu bawa motor apa? Motornya Honda Beat. Ibu mau nyari sendiri apa saya carikan? Cariin deh. Oh, kalau cariin ada akad wakalahnya, Bu. Ada upahnya. Ibu mau ngupahin apa enggak tuh? Iya kan? Oh iya deh, saya upahin 500.000 upahnya. Oke. Berarti kan saya dapat dua tuh satu. Dapat dua keuntungan. Satu, jual beli dengan untung 2 juta, cicil setahun. Satu lagi dapat upah nyariin motor. Ya, Bu. Tapi motor itu nanti begitu saya cari, saya kasih tahu dulu ke ibu, Bu, ini motornya.
dari yang penjual harganya 10 juta sesuai dengan budget ibu. Ibu cek deh. Setelah ibu cek, 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 cek. Wah, oke, motornya sehat, enak segala macam. Oke, Ustadz, ini upahnya 500.000. Ibu kasih ke saya upah. Oke, oke Bu, kalau ibu udah deal dengan motor ini, saya beli dulu tuh motor ibu. Ya, motor itu saya beli dulu sama penjualnya. Saya bayar dia ke 10 juta. Jeger. Berarti motor jadi milik saya, Bu ya. Kan saya beli kan? Baru saya Ya, jual ke ya, ibu ya. dengan akad kenaikan harga tadi, akad murabahah. Tuh. Oh, Saya jual ke ibu akad murabahah. Tuh. Saya jual ke ibu dengan harga 12 juta, cicil selama 1 tahun. Berarti ibu cicil 1 juta per bulan. Tiap bulan saya bilang, Bu, mau diingetin nggak Bu bayarnya? Ya, diingetin dong Ustadz, takut lupa. Ada upahnya Bu, sekali ngingetin 50.000. Itu bisa juga, itu ijarah loh Bu. Boleh loh itu. Bu. Ya kah? Ya, ngingetin itu ada jasa, boleh. Kalau itu mau dikomersilkan nggak ada masalah loh Bapak Ibu ya. Ya, tapi kalau mau disedekahkan juga nggak apa-apa Bu. Saya ingetin tiap bulan gratis, boleh juga nggak apa-apa. Ya, gitu ya Bu Fasa ya. Itu yang namanya akad jual beli murabahah. Tapi kalau ibu mau beli motor harga 10 juta, ibu ngomong sama saya nggak punya duit, saya carikan orang lain. Namanya Pak Indra Wibisono. Pak Indra Wibisono, Bu Tanti mau beli motor, harga yang 10 juta. Bapak mau nggak modalin? Boleh. Oke. Ya. Saya bilang sama Bu Fasa, Bu Tanti harus ngupahin saya loh, karena saya nggak nyariin orang yang mau modalin. Nah, ini akad saya namanya jualah, Bu, jasa. Ya Ustadz Indra deh, Ustadz Indra saya kasih upah 200.000 ya, nyariin pemodal. Nah, saya terima tuh upah 200.000. Ya kan? Pak Indra Wibisono saya jelasin, Pak Indra Wibisono akadnya begini, beliin motor yang harga 10 juta, nanti dijual ke Bu Tanti harga 12 juta, cicil selama 1 tahun. Oke Indra, saya siap memodali. Tuh, Pak Indra harus beli sendiri motornya. Pak Indra harus beli sendiri motornya. Terus dia bilang sama saya, Indra saya nggak bisa kalau beli motor, saya nggak ada waktunya. Indra bisa nggak nyuruh saya apa beliin motornya? Boleh Pak Indra, tapi ada upahnya. Ini akad wakalah namanya Pak. Jadi duitnya dikasihkan ke saya beliin motornya sesuai dengan motor yang udah ibu pilih tadi kan. Tuh. Saya bisa dapat upah dari ibu dalam akad jualah, saya dapat upah dari Pak Indra Wibisono dalam akad wakalah, ya wakalah. Lalu begitu motornya dibeli sama saya serahkan ke Pak Indra jual ke Bu Fasa dengan cicil. Itu akad murabahah. Tuh, ya. Tuh. Lalu Pak Indra bilang, Ra, saya nggak mungkin lah nagih-nagihin ke Bu Tanti. Bu Tanti ingetin ya suruh bayar. Saya bilang ke Pak Indra, boleh Pak Indra, ada akadnya, ada upahnya. Saya bisa dapat 3 kali loh Bu itu Bu, bener nggak? Ya, Ustadz ya. Indra ini apa materialistis banget? Bukan, saya lagi ngejelasin potensi income-nya dari mana aja. Dari akad jualah dapat, dari wakalah beliin barang dapat, dari ijaroh ngingetin Bu Tanti bayar, itu bisa dapat income juga. Ya. Jadi Berarti ada berapa Ustadz akad di pada situ, Bu? Ibu, kenapa? oh ya, berarti pada dasarnya transaksi apa jual beli di dalam Islam itu transparansi ya Ustadz ya, Betul, untuk betul. lebih ke keikhlasan dari penjual dan pembeli dalam transaksi. Jadi Iya. kehalalannya mungkin di situ juga Ustadz ya. Nah, kalau akad murabahah Oh, memang akadnya demikian, Bu, harus dibuka modalnya berapa, untungnya berapa. Tapi kalau ibu jual barang ibu sendiri, ibu beli dulu, lalu ibu taruh di rumah, lalu ibu tawar-tawarin, itu nggak perlu dibuka nggak apa-apa, karena ibu punya hak di situ ngambil untung berapapun. oh, Kenapa? Karena ada resiko kan, Bu. Kalau nggak laku kan ada resiko ibu di situ. Kalau murabahah kan oh. nggak ada Ya kalau resikonya, ya. Kalau kayak murabahah kalau ada saya resiko stok nggak? barang Iya, kalau ibu stok barang kan gimana ibu ada Ustadz? resiko kan? Kalau ibu Oh stok ya barang ada ada resiko kan? Makanya karena ibu ada ya. resiko, ibu berhak ngambil untung berapapun. Nggak perlu diceritain ke orang Hmm. lain. Tapi kalau murabahah, murabahah kan nggak ada resikonya. Orang saya cuma perantara doang kok. Atau Pak Indra Wibosono nggak nyetok kok. Ya kan? Makanya harus dibuka modalnya berapa, untungnya berapa. Itulah bedanya antara jual beli murabahah sama jual beli yang ibu stok barang. Bedanya gitu ya Bu ya. Sip, mudah-mudahan bisa diterima ya. Tapi sekali Terima lagi kasih Bu, Ustadz. kalau ibu Ya. mau bikin bisnis jangan bikin pakai akad koperasi ya. Koperasi hanya sebagai KTP di negara saja. Prakteknya harus pakai akad syariah, akad jual beli ya, akad sirkah dan lain-lain. Jadi Perusahaan ada perusahaan suatu gitu ya. kumpulan sih Ustadz khusus untuk UMKM. Jadi mendirikan suatu tujuannya sih untuk menghindari adanya lewat pinjol seperti itu sih Ustadz. Jadi Iya, untuk biaya betul Bu. pinjaman di 0% tapi di Bu barang Nia, tapi di ya akadnya ya.
Ya, karena koperasi tidak syariah. Pusing. Oh, iya, 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 iya. Koperasi itu tidak syariah, Bu. Koperasi itu kan kumpulan-kumpulan orang yang ngumpulin modal kan. Betul nggak? Iya, iya. Lalu nanti yang ngurusin koperasinya siapa, Bu? Karyawan, bukan ketua koperasi. Hmm, Betul nggak, Bu? iya, 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 Harusnya iya. yang namanya koperasi itu pakai akad sirkah. Orang ngumpulin modal, lalu bekerja sama dengan pengelola. Tuh. Nanti kita bahas lah. Ini kan baru baru membahas tentang pemahaman bahwa akidah dan syariah harus sepasang ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Nantilah kalau sekarang udah koperasi nggak apa-apa jalan dulu. Nanti kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa bahas lebih detail di hari-hari mendatang. Oke. Berikutnya Bangga, Makasih. silakan Pak Indra. Siap. eh Jazakumullah khairan katsira Ustadz. Bu Tanti, terima kasih. Kemudian waktu kita tinggal 5 menit lagi atau 10 menit lagi ya Ustadz ya. Bunda Devi, dah silakan Bunda Devi untuk pertanyaannya Bun. Bunda Devi, Mama wis tadi ada masak dua sedang. Bunda Masak sedang. yang raise hand Bunda Devi sama Bunda Murdaningsih, tapi ini Bunda Devi. Mangga Bun. Oh ya siap. Ya, tadi menangkap kesimpulan yang kayak just tip tadi. Cuman saya juga ada sedikit, cuman akadnya kayak open PO tuh. Jadi misalnya balik lagi ke perdagangan ya Pak Ustadz ya. Ibu-ibu nih biasa nih suka just tip nyari duit yang receh. Tapi kalau nggak halal ya Allah. Ya. Nggak open PO-nya apa dulu, Bu? PO-nya kayak saya lagi di jalan nih. Ada Mm-mm. rumah yang enak gitu kan. Open Ya. PO eh, jadi mereka memang belum bayar karena memang harganya masih di bawah 15.000 ya gitu. Jadi Ya. tapi saya kan apa pesen apa tulisnya open PO. Jadi Mm-mm. jaknya misalnya 10.000 saya jual jadi 12 sampai 13. Nah, Mm-mm. open PO catat itu semua orang-orang yang beli. Nah, saya kan ke tukang rujaknya cash ya. Ya. Nah, nah itu di situ tapi harganya saya sudah tulis udah semua all in dengan dengan harga harga ongkos dan semuanya. Jadi tadi misalnya 10 13 semuanya langsung 13 itu sudah termasuk harga. Ya. Tapi saya di depannya open PO. Ya. Nah, Oke. saya langsung cash kan ke tukang rujaknya atau lewat transfer. Nah, baru setelah saya ketemu yang tadi mesen ya seharga yang tadi 13.000 itu. Oke. Open PO Karena cara open open PO cara Ibu hanya boleh dilakukan kalau Ibu bikin sendiri. Kalau Ibu hmm, beli ke tukang rujak, Ibu just tip namanya, pakai teori just tip yang tadi. Iya kan? jadi harus akadnya harga 10, just tipnya 3.000 gitu ya. Iya, gitu. Dan dia harus bayar duluan. Tetap harus bayar duluan. Harus bayar duluan. Kalau nggak bayar duluan berarti hutang. Kalau hutang Ibu nggak boleh dapat untung, Bu. Kalau Ya hutang Allah. berarti ibu tolong menolong, ya nggak? Ya Allah, kayak kemarin gimana? Tobat aja. Itu kata Allah kan, "Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf." Barang siapa yang baru tahu lalu bertobat, maka halal miliknya yang masa lalu. Ya sudah bertobat saja, Bu. Tapi besok-besok jangan diulangi. Jangan bilang juga, Ustadz boleh nggak ulangi sekali lagi dulu dah, habis itu udah berhenti. Nggak boleh ya. Ya Bu ya. Kalau cara ibu yang tadi boleh dilakukan kalau ibu bikin sendiri. Ya Ya. berarti kalau saya mau just tip harus transfer dulu ya walaupun hanya Iya. 13. Ini bukan soal duitnya berapa, ini soal syariah. Yang makanya di awal tadi saya bilang, ini bukan soal apa-apa, ini soal syariah, soal perintah Allah. Kalau perintah Allahnya begitu ya sudah, nggak bisa diapa-apain. Gitu. Berarti Ya tinggal kan, Bu? kan mudah untuk melaksanakan prosesnya ya Pak Ustadz. Iya betul ya. Dan yang kayak begini Bu, kadang-kadang musuhnya musuhnya bukan orang non Muslim ya, musuhnya bisa jadi orang Islam sendiri. Kalau saya ngomong soal beli emas nggak boleh cicil, musuhnya MUI loh Bu. Karena MUI membolehkan beli emas secara cicil. Ya. Tapi next time kita bahas lah. Hari ini cuma manas-manasin kuping aja. Oke, lanjut silakan. Ya, makasih Ustadz. Satu lagi Bunda Murdaningsih, silakan Bunda. Open mic dulu Bun. Baik, terima kasih Kang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
izin bertanya Ustadz mengenai Ya. atas izin Allah kemarin saya menjualkan barang teman saya yang masih meminjam Hmm. bank Ustadz. Jadi kan Ustadz Mm-mm. untuk gini kan barangnya ini kan saat ini masih sama saya Ustadz. Dia kan model nitip Ustadz kayak gini. Kemarin pulsa udah saya selesaikan. Ini barang Ustadz. Barangnya tuh masih sama saya Ustadz. Akadnya itu dia saya jualkan. Nanti kalau laku baru saya bayar. Ya. Jadi agar akadnya itu atau biar berkah Ustadz sama saya karena memang selama ini kalau untuk mungkin karena uangnya juga saya pakai Ustadz untuk mengumpulkan uang itu juga sulit kan gitu Ustadz. Jadi kalau seumpamanya gini Ustadz, saya kasih DP, ada barang dikasihin sama saya, seumpamanya dia 500, akadnya gini Ustadz, saya kasih 200 dulu Ustadz, nanti kekurangannya kalau barang ini laku, nanti saya bayar ya Kak. Gitu gimana Ustadz, baiknya Kalau nggak akadnya laku gimana? Kalau nggak laku gimana? bisa kembali Ustadz, bisa kembali. Jadi Hah? gimana Ustadz? Lah kan udah bayar 1.200.000. Ayo loh, DP bingung kan? Ustadz, Oh, istilahnya seperti DP gitu. ya DP itu nggak boleh. Kalau ibu udah beli nggak boleh batal. Iya Kak. Jadi gini Bu, Jadi gini ya. Kalau ada temen mau minta jualin motor misalnya ya Bu, titip ke ibu motornya. Ibu boleh jualin selama apa? Kata Rasulullah, qala faidza staroita fala tabihu hatta takbithu. Eh eh qala faidza staroita bay'an fala tabihu hatta takbithu. Kalau kamu sedang melakukan jual beli, jangan dijual dulu sampai barangnya kamu terima. Tuh. Ya artinya gini, kalau ibu hari ini ada teman minta jualin barang, barangnya dikasihkan ke ibu, sah ibu jual. Ibu nggak perlu kasih duit dulu ke dia juga boleh, silakan. Sah. Coba. Bu Devi kayaknya lagi di warung ya, bukan? Lagi di warung, ya. Bu Devi lagi di warung bukan? Lagi jaga, bukan ya? Oh bukan ya. Kalau nggak salah waktu itu ada yang lagi duduk di warung tuh kalau nggak salah ya. Itu kan di warung-warung itu Bu, banyak juga barang yang di drop sama distributor kan. Setelah laku baru bayar, ada nggak? Ada. Tuh. Boleh jual begitu nggak masalah. Jual begitu nggak masalah. Kalau ibu merasa barangnya kalau nggak laku saya beli sendiri deh, terus ibu DP-in silakan. Tapi berarti kalau nggak laku ke orang lain, ibu harus bayar, betul nggak? Ya kan? Ibu harus bayar. Ya, jadi kalau ibu hari ini diamanahi orang, tolong jualin barang saya dong. Apa barangnya panci misalnya? Ini ada 20 pieces, tolong jualin. Ya jual, yang penting barangnya dianterin ke ibu. Silakan jual. Kalau barangnya ada di tangan ibu, ibu mau naikin harga 20.000, ibu jual 50.000, sah. Barangnya ada di tangan ibu kok. Ya kan? Tuh. Sah. Nggak ada masalah. Ya. Terus posisinya kalau ibu pikir, ini barangnya bagus. Maksudnya gimana? posisinya Ustadz si teman tadi dia masih kayak saya dulu Ustadz, pelaku riba Ustadz masih pinjam bank jadi Nggak ada agen. urusan sama riba. Kan ini akadnya jual beli sama ibu. Dia mau punya Oh utang kemana itu urusan dia. Yang jelas dia punya barang minta dijualin kan. Jangan dicampur-campur sama akad yang lain. Nggak ada urusan. Bisa jadi ntar bisa Masya begini. Bu tolong jualin panci saya dong. Saya masih jomblo loh Bu. Kan nggak ada urusan dengan jomblonya saya. Benar nggak? Allah. Ya kan? Ya, ibu Iya, nggak perlu pikirin dia lagi riba kayak apa kayak, yang jelas amanahnya dia ke ibu apa. Kalau amanahnya tolong jualin panci, ini ada 50 pieces, ya sudah itu amanahnya adalah jualin panci sebanyak 50 pieces. Dia mau riba kayak, dia mau jomblo kayak, nggak ada urusan dengan amanah jualin panci, bener nggak? Ya kan? Ya Bu ya. Oke, baik. clear ya. Nah, tinggal jual panci itu Terus ibu mau, ya ibu mau ber, apa ibu mau apa misalnya panci ini kalau nggak laku saya bayarin sendiri aja, ya terserah silakan saja ya. Tuh. Setelah ibu bayarin kan jadi milik ibu mau jual lagi terserah, itu bebas gitu. Jadi jangan disangkut-sangkutin ya, Ustadz dia nitip jual mobil padahal dia masih riba, ya nggak ada urusan. Kan jualin mobil sama urusan dia riba beda urusan. Tuh. Ntar ibu makin bingung lagi kalau dia datang. Bu, tolong jualin mobil. Saya masih jomblo juga loh, Bu. Terus urusannya apa? Oke, gitu ya. Mohon maaf lahir batin. Saya kasih contoh yang agak ekstrim, biar gampang ngebedainnya di logika ya. Gitu ya, Bu ya. Ya, sip. Oke, sip. Siap Ustadz, jazakumullah Ini khairan katsiro. ada yang bingung Ustadz, sendiri, ini Pak. sudah 9.3. Ya, siap. Saya mau komentar dulu nih. Ada yang bingung sendiri, pada keren dunia dapat, akhirat dapat, saya bagaimana? Ya saya urusanmu sendiri.
Oke, sip. Terima kasih banyak Pak Indra, terima kasih banyak semuanya. Maaf lahir batin ya. Ustadz, baik. Ini sudah 9.34. Apakah Ustadz Ridho kita ada beberapa yang masih ditanyakan di ini atau kita lanjut nanti di next session, Ustadz? Boleh, boleh. Nggak apa-apa, ada berapa lagi? Masih ada beberapa nih. Ini dari Bunda Sri dari Agam. Ustadz, bagaimana dengan anak saya yang waktu luangnya ngerjain Shopee Food? Oke. Shopee Food, Bu. Eh, kuatin akidahnya ya untuk mendengar jawabannya. Shopee Food itu sebetulnya akadnya ijaroh. Tapi sayangnya ijarohnya itu dengan persentase. Ijaroh itu harusnya akadnya fix. Tapi Shopee ngecasnya persentase. Kadang 3%, 7%, bahkan bisa sampai 13%. Apalagi kalau masuk Shopee Mall. Ya. Sehingga yang dicas sama Shopee itu tidak syariah. Semua orang hari ini yang tahu jualan di Shopee berhenti. Tapi Bapak Ibu nggak usah berhenti. Gimana caranya? Semua yang beli disuruh geser pindah ke WA. Tuh, pindah ke WA. Saya kalau teman-teman saya jualan di situ, silakan cek ada kata-kata begini. Tolong hubungi admin dulu sebelum melakukan jual beli untuk ceknya. Dikasih nomor 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 HP yang kadang-kadang harus dipisah-pisah, ya kan? Tujuannya apa? Supaya pindah ke WA. Tuh. Ya, setelah pindah ke WA kan kita jelasin begini biayanya berapa. Kalau ongkirnya di sana gratis ya berarti potongannya Shopee dijadiin gratis ongkir gitu. Shopee itu sampai hari ini belum sah. Teman saya yang punya Xiaomi di Bandung, ya, Kang astagfirullahaladzim, Xiaomi itu Kang Yudi, Kang Pak astagfirullahaladzim, Xiaomi Yudi, Pak Kang Yadi Purnama. Ini yang punya Xiaomi, pabriknya di Garut, rumahnya di Bandung. Omsetnya sebulan 8 miliar. 3 miliar itu, Bu, jualan di online shop. Begitu tahu Shopee, TikTok, Tokopedia tidak syariah karena casnya persentase, dia berhenti jualan di Shopee, TikTok, dan Tokopedia. Coba, 3 miliar loh, Bu, sebulan, Bu. Lalu apa yang terjadi? Dia bikin website sendiri, landing page sendiri. Ternyata begitu dia berhenti dan bikin landing page sendiri, omsetnya tetap sama 8 miliar juga. Kenapa? Akidahnya udah kuat, Pak. Rezekinya sama-sama 8 miliar. Lalu apa yang terjadi? Shopee begitu dia nggak jualan, bayangkan 3 miliar kalau kali 10% kan 300 juta juga komisinya Shopee ya. Shopee-nya kontak tuh sama Xiaomi, Pak, kok berhenti jualan? Dakwahlah di situ. Begitu dakwah, akhirnya negosiasi, akhirnya Xiaomi sekarang jualan lagi di Shopee, tapi dengan akad yang benar. Coba bayangkan. Kalau Bapak Ibu hari ini bisa nego sama Shopee, silahkan. Kalau mau minta dibersamai, Ustadz tolong bersamai dong nego sama Shopee. Boleh, ada akad wakalahnya. Cari duit mulu nih Ustadz. Enggak, saya harus menyampaikan apa adanya ya. Tuh, ya kan kalau datang ke kantor Shopee kalau nggak diongkosin bagaimana ya Bapak Ibu ya? Ada akad wakalahnya. Itu hal-hal lumrah yang harus kita pahami bersama. Gitu ya. Jadi kalau saya berhenti jualan di Shopee, Tokopedia, TikTok, semuanya berhenti. Kenapa? Karena memang akad cas ijarohnya tidak sesuai syariah. Makanya tadi saya bilang di awal, kuatin akidahnya ya. Nanti ngedengerinnya stres. Ustadz kalau nggak jualan di Shopee Food, saya jualan di mana lagi? Akidahnya rusak. Ya. Ternyata tanpa jualan di Shopee, tetap bisa dapat rezeki. Insya Allah. Sip. Berikutnya, Mangga. Pak Indra. Makasih Ustadz. Jazakallah khairan katsira. Ini ada dari Mua Karisma. Assalamualaikum. Mau tanya tentang hukum. Ada suatu lembaga bentuk perbankan, lembaga ini mau ngadain simpanan haji. Terus uang haji bisa diambil ketika nanti butuh, padahal uang haji. Kalau seperti ini bagaimana? Ya, oke. Bu Muanya masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Nggak apa-apa lah, ini buat informasi yang lain aja. Kalau nabung silakan saja ya Bapak Ibu ya. Nabung silakan saja. Kalau nabungnya ke lembaga, yang penting jangan dapat bunga. Dah, itu aja. Kalau menabung namanya mau diambil kapan aja. Kan duit Bapak, mau diambil kapan aja boleh kok. Ya kan, duit sendiri. Masa mau nabung diambil nggak boleh. Ya. Oke. Sepanjang tidak ada bunga, silahkan saja. Makanya saya nabung di bank syariah, akadnya titip tanpa bunga, tanpa ujroh. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, jazakallah khairan katsira untuk Ustadz Indra dan semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi kayaknya Ustadz, ini kita perlu bikin yang seperti ini lagi. Artinya
berkaitan sama muamalah syariah akidah tadi, terutama di syariahnya, karena ini kayaknya best seller deh hari ini. Kayaknya saya yakin buat Bapak Ibu Bunda Yana semua yang di sini masih banyak yang mau ditanyain, tapi oke. Siap. Ada ijarahnya. Iya, iya Ustadz. Banyak hal yang terkaget-kaget lah, yang ada yang wow, komennya keren-keren, cakep gitu maksudnya. Siap. Artinya Aman, silakan. ini interaktif, sehat ini kayak gini. Jadi insya Allah nanti mohon Ustadz ke depannya mungkin ada beberapa sesi kali ya. Jadi biar ada, karena pasti akan banyak nih pertanyaan tentang seputar COD lah, seputar Shopee lah, seputar apa. Jadi banyak hal yang sekarang menjadi fenomena, dan ternyata setelah digali sama Ustadz, waduh ini nggak sesuai syariah, ini nggak sesuai atau gimana. Jadi terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Mudah-mudahan Allah selalu bahagiakan, muliakan Ustadz Indra, dan semoga kita bisa ketemu lagi dengan sehat, bahagia, dan sebelum kita tutup hari ini, saya mohon Ustadz untuk mendoakan kami semuanya. Semoga kami tetap istiqomah untuk selalu di jalannya Allah. Silakan Ustadz. Baik, sebelum ditutup kita berdoa. Kalau pembeli nggak apa-apa ya Bu Hana ya. Ya, kalau ibu beli di Shopee nggak apa-apa. Yang tidak syariah itu yang jualan. Karena kan yang dipotong yang jualan. Kalau yang beli kan silakan aja. Ya, gitu. Yang beli nggak ada masalah. Kalau belanja silakan. Saya juga masih sering belanja di Shopee kok ya. Ini beli di Shopee juga ini. Mike beli di Shopee, laptop saya beli di Shopee. Eh, Yang lain-lain juga ada yang beli di Shopee, nggak ada masalah ya kalau beli ya. Yang tidak syariah itu kalau jualan, karena potongannya itu pakai persentase. Baik, mari Bapak Ibu kita tutup dengan sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca 2 kalimat tasbih. Subhanallahu wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahu wa bihamdihi, subhanallahil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafihi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma gfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana gfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'malu ma nafham fa'alimna ma lam nafham. Ya Allah, kami hanya melakukan apa-apa yang kami paham, apa-apa yang kami tahu. Oleh karena itu ajarkanlah apa-apa yang kami belum paham, ajarkanlah apa-apa yang belum kami tahu. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang mendapatkan rahmat darimu ya Allah, dan jadikanlah permisahan kami permisahan yang tidak meninggalkan dosa di antara kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nufawidu amri ilallah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang banyak urusannya. Oleh karena itu kami serahkan urusan kami kepadamu ya Allah. Semoga Engkau ridha untuk menyelesaikan masalah-masalah kami. Rabbana Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang sudah mendoakan kami semua. Terima kasih. Kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan minggu-minggu depan, ayah bunda semuanya, bapak ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra bisa mewakili KL semua. Amin, makasih. Izin pamit ya.